menggunakan yang namanya support and resistance, atau yang biasa dipakai trader itu sebagai acuan dari Hello guys, welcome back to my channel ASN Kreatif. Dan kali ini saya tidak sendirian. Kali ini saya bersama dengan seorang PNS muda yang juga seorang trader, Bro Hans ya, yang bekerja di Diskominfo. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai trading kripto yang sudah ditekuni oleh Bro Hans ini sudah cukup lama ya, dan sudah cukup berpengalaman juga. Oke bro, gimana sih awal mulanya bro berkecimpung di bidang trading ini, kalau boleh tahu? Ya, saya tuh memulai trading di cryptocurrency itu dari tahun 2017. Waktu itu masih belum banyak orang yang mengenal cryptocurrency itu secara umum, nggak kayak sekarang gitu. Dulu mengenal Bitcoin atau Ethereum dan sejenisnya itu orang tuh menganggap kayak semacam MLM gitu. Jadi kalau seandainya kita ajak nih ke teman-teman kita satu kantor untuk kenal Bitcoin atau kenal cryptocurrency, mereka mengatakan itu kan MLM gitu. Jadi waktu itu saya memulai trading itu secara mandiri dan mencari informasi juga secara mandiri. Waktu itu kan masih belum banyak orang yang paham seperti itu. Oke, ini kan menarik sekali ya, karena sekarang kan kripto ini gaungnya sedang heboh sih saya rasa, karena harganya cukup mencuat tinggi. Kemudian bagaimana sih suka dukanya sih bro dalam melakukan trading maksud saya? Jadi waktu itu 2017 harga Bitcoin itu masih tergolong murah, relatif murah kalau dibandingkan dengan harga sekarang ya. Jadi waktu saya masuk itu pertama di 2017, harga Bitcoin itu masih di angka 60 sampai 70 juta lah. Saya pernah melihat Bitcoin di angka 40 jutaan waktu itu ya. Tapi overall sih di angka saya main di angka 60 sampai 70 jutaan. Waktu itu harga Bitcoin jadi 2017. Jadi suka dukanya sih, kalau dukanya kita waktu harga kripto itu turun ya. Jadi seandainya kita pakai aset yang lumayan banyak, dan ketika itu turun, pasti nih mood kita tuh agak terganggu tuh. Jadi apalagi kalau kita deposit yang lumayan banyak begitu. Nah, kalau sukanya itu ya secara kumulatif aset portofolio kita kalau saya sendiri pribadi nih, dari tahun 2017 sampai di tahun 2021 ya lumayan banyak sih secara portofolio gitu. Begitu. Itu sukanya secara kumulatif aset kita berkembang kayak gitu. Berarti yang pastinya lebih banyak sukanya dong daripada dukanya ya. Ya begitulah kira-kira. Iya, kalau banyak dukanya pasti udah quit dari kemarin-kemarin kan. Ini masih bertahan kan. Oke, ini kan sebenarnya saya masih cukup bingung juga sih, karena nggak langsung praktek ini kan. Boleh nggak kita ini kan ada laptop nih, laptop si bro nih. Saya nggak kita langsung praktek, kemudian bagaimana cara daftar, syaratnya, kemudian bagaimana cara melihat fluktuasi harga pasar trading. Bisa. Kita langsung demo aja nih. Boleh. Oke. Pertama-tama kita login ya, karena saya pakai Indodax, maka saya ini buka aplikasi Indodax. Kita masukkan akun kita di sini. Sebelumnya kita daftarkan dulu ya akun kita di Indodax. Selanjutnya kita klik verifikasi. Nah, verifikasi ini kita sesuaikan. Selanjutnya kita tinggal login.
kita konfirmasi, nanti dia akan kebuka sendiri. Nah, seperti ini. Nah, dia langsung kebuka sendiri dan kita bisa langsung trading di aset kripto kita. Oke, terserah, ini ada banyak variasi. Indodax salah satu market terbesar yang ada di Indonesia, sekaligus market terbesar di Asia Tenggara. Jadi kita nggak perlu takut juga untuk trading di sini, karena di sini sudah diawasi oleh OJK dan juga sudah resmi di Indonesia sebagai exchange Indonesia. Udah terbuka nih, kita udah melihat tampilan dashboard dari tampilan dashboard dari Indodax. Kita mau beli, contohnya kita mau beli, jadi kita itu pertama memang harus deposit. Pertama kita kalau mau deposit di sini di menu ini, menu wallet, namanya wallet. Di sini ada menu depo atau WD. Nah, kita tinggal tekan aja nih depo atau WD-nya, baru kita tekan setor rupiah. Saya mengerti dan lanjutkan. Selanjutnya kita mau setor berapa nih? Contohnya 500.000 nih. 500.000. Pilih sumber dana yang ingin kita depositkan, melalui apa? Melalui transfer bank. Lalu tinggal kita pilih nih mau transfer kemana, mau transfer ke virtual BCA dan lain sebagainya. Maka kita masuk ke menu marketplace. Nah, di sini tersedia nih menu-menu koin yang bakal kita mau beli. Nah, tinggal kita pilih aja. Contohnya koin favorit kita nih, saya suka Viro nih, Viro IDR. Makanya di Viro IDR ini kita masuk ke sini, beli Viro. Harganya kita lihat di bawah. Nah, di sini contohnya nih ada orang harga jual, market jual 101.700. 100.700, maka kita membeli harga Viro kita di sini juga boleh di harga ini. Secara otomatis dia akan masuk di sini. Tinggal kita beli saja, misalnya 500.000 di angka 101.700. Tinggal tekan eksekusi beli Viro. Place order, langsung nanti dia akan mengeksekusi market yang ada di sini, begitu. Dan kita akan memiliki koin Viro sebanyak ini. Nah, ini kita sudah membeli koin Viro dan kita tunggu apakah bakal naik atau turun. Gitu. Nah, dalam memprediksi pergerakan ini kita dibantu oleh berbagai macam indikator gitu. Jadi ada beberapa exchange yang memberikan indikator-indikator yang bisa membantu kita memprediksi harga. Jadi kita contohnya ini kita pakai indikator MA atau sering biasa kita bilang itu moving average gitu. Jadi kita pakai dulu indikator-indikator sederhana yang bisa memprediksi pergerakan harga dari kripto tersebut, begitu. Jadi ini kita ubah dulu. Ini kita ubah lengthnya ini 20. Ini juga kita ubah menjadi 50. Jadi kita buat 3 MA, 1 MA 20, 1 MA 50, satu lagi MA 100. Jadi dalam memprediksi harga itu kita dibantu oleh indikator. Biasa saya pakai MA 20, 50 dan 100 gitu. Kalau kita mau perhatiin, ketika moving average indikator ini bergerak mulai ke bawah dan dia mulai di bawah candle, contohnya seperti ini, MA 50 berada di bawah candle hijau dan juga MA 20 dan MA 100 berada di bawah candle hijau, maka kemungkinan besar itu
nilai dari koin tersebut akan naik. Candle ini atau ya candle ini akan naik, harganya akan terdorong naik gitu. Jadi sebaliknya juga, jika seandainya garis moving average ini berada di atas candle hijau seperti ini, itu biasanya harganya itu atau candlenya itu cenderung merah dan turun. Nah, seperti itu trading sederhananya. Walaupun tidak 100%, tapi cukup terbantu oleh pergerakan candle menggunakan moving average. Itu langkah mudah lainnya itu kita mau menentukan harga kedepannya itu menggunakan yang namanya support and resistance, atau yang biasa dipakai trader itu sebagai acuan dari harga gitu. Ini saya pakai kita menggunakan garis untuk melihat posisi dari histori sebelumnya, posisi candle dari histori sebelumnya. Jadi kita garis, kita lihat di mana posisi terbawah kita sebut sebagai support, dan posisi atas kita sebut sebagai resisten, dan begitu seterusnya. Nah, ini kita bisa dengan mudah menggunakan ini sebagai acuan tren kita untuk melihat pergerakan harga. Nah, jadi kita udah melihat ini dari sini namanya resisten atau titik atas. Ini juga ada resisten sekalian support. Ini juga ada support gitu. Jadi kita bisa melihat pergerakan melalui moving average, dan juga bisa juga menggunakan indikator lain semacam trend line, dan juga ada banyak lainnya bisa kita pelajari. Baik bro, ini menarik sekali tadi penjelasannya, langsung praktek di Indodax tadi ya. Oke, jadi ini terakhir ini ya, kira-kira apa ini tips dan trik yang bisa dilakukan oleh misalnya trader-trader awam lah yang ingin baru mau berkecimpung di cryptocurrency ini? Apa tips and triknya? Iya, pertama sih kalau tips dari saya pribadi ya, itu kalau mau menjadi seorang trader di cryptocurrency itu usahakanlah harus pakai modal dingin. Maksudnya uang yang kita gunakan, kita investasikan itu jangan uang makan maksudnya gitu. Selanjutnya kalau bisa nih gitu, jangan trading itu kita ngikut influencer. Maksudnya banyak nih sekarang nih influencer dadakan nih yang nyuruh beli koin ini. Kalau kemarin tuh kita tahu kan ada banyak influencer yang suruh membeli koin Doge kayak Shiba gitu. Dari tahun 2017 kalau kita melihat fluktuasi grafiknya itu kayak Doge itu sendiri itu sudah sangat tinggi harganya dibandingkan dari 2017 ini. Nah, ketika influencer menyuruh kita membeli di harga tinggi gitu, dan ketika pada suatu waktu dia turunnya itu bisa turun drastis gitu. Artinya jangan mengikuti tanpa mengenal gitu project dari koin tersebut gitu. Jadi saran saya, kenali dulu koin itu, kenali dulu project di balik kripto tersebut, barulah kita membeli gitu. Itu sih kalau tips dari saya. Triknya itu jangan pernah kita beli itu waktu harga udah menjulang tinggi tuh. Banyak sekarang trader awam yang dia membeli karena melihat harga yang udah tinggi. Nanti nih harga naik terus naik terus.
Nah, ketika kita lihat, wah naik terus nih, kalau kita beli bakal naik. Nah, begitu kita beli, harganya langsung turun tuh, karena udah naik tinggi gitu. Makanya cari koin-koin yang punya potensi dan yang belum naik terlalu tinggi. Nah, kita beli, kita hold. Nah, itu yang trik dari saya gitu. Baik, menarik sekali nih ya, Bro. Oke, Bro. Ya. Terima kasih banget nih atas waktunya, Sama-sama. atas bincang-bincang yang berkualitas ini. Jadi teman-teman kalau ingin mengikuti lebih lanjut tentang seputar cryptocurrency ini, boleh cek video kita berikutnya atau lihat di link deskripsi. Kita akan linkkan video kita mengenai cryptocurrency. Oke bro, semoga cuan, semoga sukses Thank you. dan selalu profit pastinya. Oke, yuk.